Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena dorongan kuat untuk buang air kecil sekali, 2 kali, bahkan 3 kali? Atau mungkin Anda sering merasakan nyeri samar di pinggang, yang selama ini dianggap hanya pegal karena kelelahan? Gejala kecil ini sering dianggap sepele, padahal tubuh sedang memberi sinyal bahwa ada 2 organ penting yang mulai terganggu, ginjal dan prostat. Jika ginjal tidak mampu lagi menyaring racun, tubuh akan penuh kotoran yang bisa merusak organ lain. Jika prostat membesar dan menekan saluran kencing, tidur malam tidak pernah lagi nyenyak, kualitas hidup pun menurun drastis. Saya, Dr. Iriana Winarsi, telah lebih dari 25 tahun mendampingi pasien lansia dengan keluhan seputar ginjal, saluran kemih, dan prostat. Dari pengalaman panjang ini, saya tahu, masalah yang tampak sederhana bisa berubah menjadi kondisi serius bila diabaikan. Banyak pria datang hanya dengan keluhan sering kencing malam. Tapi setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata ginjalnya sudah mulai melemah, prostatnya membesar, bahkan ada yang sudah harus menjalani cuci darah. Namun, kabar baiknya, ada satu langkah sederhana, alami, murah, dan bahkan mungkin sudah tersedia di dapur Anda. Sesuatu yang sering dianggap hanya pelengkap makanan, ternyata menyimpan kekuatan untuk membantu menjaga ginjal tetap bersih dan prostat tetap terkendali. Dalam keterangan kali ini, saya akan mengungkap rahasia tersebut. Apa manfaatnya? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana mengonsumsinya dengan benar? Serta siapa saja yang harus berhati-hati. Pengetahuan ini bisa menjadi kunci untuk hidup lebih sehat dan lebih nyaman di usia senja. Ginjal dan prostat adalah 2 organ yang sering terlupakan. Padahal, keduanya sangat menentukan kualitas hidup seorang pria. Bayangkan, tubuh kita seperti sebuah kota besar yang sibuk. Jalan raya dipenuhi kendaraan. Pasar ramai, kantor-kantor tak pernah berhenti bekerja. Nah, ginjal ibarat fasilitas pengolahan limbah tercanggih di kota tersebut. Setiap hari, ginjal menyaring ratusan liter darah, membuang racun, kelebihan cairan, dan sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Tanpa ginjal yang berfungsi baik, racun akan menumpuk, cairan akan menggenang, dan akhirnya kota yang bernama tubuh ini bisa lumpuh. Prostat, meski ukurannya hanya sebesar kenari, posisinya sangat strategis, tepat di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kencing. Ia berperan seperti pintu kecil yang mengatur aliran urin keluar. Pada usia muda, prostat jarang menimbulkan masalah. Namun seiring bertambahnya usia, jaringan prostat cenderung membesar. Inilah yang disebut pembesaran prostat jinak atau BPH. Kata jinak sering menimbulkan rasa aman, padahal efeknya bisa sangat mengganggu. Kencing tidak tuntas, aliran lemah, harus mengejan, bahkan menetes tanpa terasa. 2 organ ini bekerja dalam harmoni. Ginjal menyaring racun dan menghasilkan urin. Prostat memastikan urin bisa keluar dengan lancar. Bila salah satunya terganggu, yang lain ikut terbebani. Misalnya, bila prostat membesar dan menekan saluran kencing, aliran urin menjadi terhambat. Ginjal yang seharusnya membuang sisa metabolisme jadi bekerja lebih keras, tekanan dalam saluran kemih meningkat, risiko infeksi dan kerusakan jaringan pun bertambah. Saya sering mengatakan kepada pasien bahwa ginjal adalah pahlawan sunyi, bekerja siang dan malam tanpa pernah meminta libur. Prostat pun adalah penjaga gerbang yang kecil namun menentukan kenyamanan. Begitu salah satunya melemah, dampaknya terasa pada seluruh tubuh. Tidur terganggu, rasa lelah berkepanjangan, bahkan harga diri pria pun bisa terpengaruh karena masalah berkemih yang memalukan. Karena itulah, memahami dan merawat ginjal serta prostat sejak dini bukan hanya soal mencegah penyakit, melainkan soal menjaga kualitas hidup. Selama 25 tahun saya mendampingi pasien, saya melihat betapa sering masalah ginjal dan prostat muncul bersamaan. Salah satu kisah yang paling membekas adalah pengalaman seorang pasien bernama Pak Surya, berusia 68 tahun. Ia datang dengan wajah letih, lingkaran hitam di bawah mata, dan keluhan utama. Hampir setiap malam, ia harus bangun 3-5 kali untuk buang air kecil. Awalnya, ia mengira
hal itu wajar, bagian dari proses menua. Namun lama-kelamaan, tubuhnya semakin lemah, tidur tak pernah nyenyak. Dan semangat hidup pun menurun. Ketika dilakukan pemeriksaan sederhana, kami menemukan dua hal sekaligus. Fungsi ginjalnya mulai menurun, ditandai dengan kadar kreatinin yang meningkat, dan prostatnya membesar sehingga menekan saluran kencing. Kombinasi ini membuat aliran urin tidak lancar, ginjal harus bekerja lebih keras, dan akibatnya Pak Surya masuk dalam lingkaran kelelahan yang tidak ada habisnya. Kasus lain adalah seorang pensiunan guru, Pak Raffi, berusia 70 tahun. Ia bukan datang karena rasa sakit, melainkan karena perasaan malu. Setiap kali bepergian, ke masjid, pasar, atau acara keluarga, ia selalu sibuk mencari toilet. Ia merasa tidak pernah bisa khusyuk beribadah, tidak bisa menikmati waktu bersama keluarga, karena pikirannya selalu was-was akan kebutuhan mendadak buang air kecil. Walaupun tidak menimbulkan rasa nyeri yang besar, kondisi ini menggerogoti rasa percaya diri dan kualitas hidupnya. Kisah-kisah seperti ini mengajarkan bahwa gejala sederhana, seperti sering kencing malam atau merasa pinggang pegal, bisa menjadi tanda masalah besar. Banyak pria menunda pemeriksaan karena merasa masih bisa menahan, atau karena takut dengan hasil diagnosis. Namun kenyataannya, semakin cepat masalah dikenali, semakin mudah ditangani. Bila dibiarkan, keluhan kecil dapat berubah menjadi infeksi berulang, kerusakan kandung kemih, bahkan gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah. Cerita pasien-pasien ini adalah cermin bagi kita semua. Jangan pernah menganggap enteng tanda-tanda kecil yang diberikan tubuh. Mereka adalah sinyal agar kita segera bertindak. Banyak orang bertanya, mengapa masalah ginjal dan prostat begitu sering muncul di usia lanjut? Dari pengalaman klinis saya, salah satu penyebab utamanya adalah gaya hidup sehari-hari yang tanpa disadari membebani kedua organ tersebut. Misalnya, kebiasaan minum teh manis pekat atau kopi kental menjelang tidur. Minuman ini menambah asupan cairan sekaligus gula yang tinggi, sehingga tubuh harus bekerja ekstra di malam hari. Ginjal yang seharusnya beristirahat justru dipaksa menyaring lebih banyak cairan. Tidak hanya itu, konsumsi makanan asin atau camilan gurih di malam hari membuat kadar garam dalam tubuh meningkat. Garam berlebih menahan cairan, menambah tekanan pada ginjal, sekaligus memperburuk kondisi prostat yang membesar. Kombinasi ini menciptakan lingkaran setan. Semakin banyak cairan tertahan, semakin sering buang air kecil, semakin terganggu tidur, dan semakin lemah tubuh di siang hari. Selain faktor makanan, kurangnya aktivitas fisik juga berperan. Banyak pria setelah pensiun menjadi kurang bergerak. Duduk terlalu lama tanpa peregangan membuat aliran darah ke panggul kurang lancar, sehingga prostat lebih mudah meradang dan membengkak. Tidak sedikit pula yang jarang melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, sehingga masalah kecil tidak terdeteksi sejak awal. Faktor lain adalah kebiasaan menunda buang air kecil. Saya sering menemukan pasien yang karena sibuk atau merasa repot, menahan kencing terlalu lama. Kebiasaan ini meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, yang akhirnya memperburuk kondisi ginjal dan menambah beban pada prostat. Semua kebiasaan ini tampak sepele, tetapi dampaknya besar bila berlangsung bertahun-tahun. Pasien sering berkata, "Saya pikir ini hanya masalah usia." Padahal bukan semata-mata karena umur, melainkan karena gaya hidup yang mempercepat kerusakan organ. Pesan penting yang ingin saya tekankan adalah, jangan remehkan pola harian. Apa yang kita makan, minum, dan lakukan setiap hari menentukan apakah ginjal dan prostat akan tetap sehat, atau justru melemah sebelum waktunya. Setelah memahami betapa rentannya ginjal dan prostat terhadap gaya hidup sehari-hari, wajar bila banyak orang bertanya, apakah ada cara sederhana untuk membantu kedua organ ini? Jawaban saya, ada. Tidak selalu harus berupa obat mahal atau tindakan medis yang rumit. Alam sebenarnya telah menyediakan solusi yang mudah dijangkau, salah satunya adalah seledri atau dalam bahasa Indonesia sering disebut daun sop. Seledri kerap dianggap hanya sebagai penghias sup atau lalapan kecil di meja makan. Padahal,
Di balik bentuknya yang sederhana, ia menyimpan kekuatan besar. Dalam praktik sehari-hari, saya mulai memperhatikan bahwa pasien yang rutin mengonsumsi seledri, baik sebagai lalapan, sayur bening, maupun jus, cenderung memiliki keluhan ginjal dan prostat yang lebih ringan. Mereka tidak mudah mengalami nyeri pinggang, tidak sering terbangun karena buang air kecil, dan aliran urin terasa lebih lancar. Saya selalu menekankan bahwa seledri bukanlah obat ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Namun, penelitian modern dan pengalaman klinis menunjukkan kandungan aktif di dalam batang dan daunnya memang memberi manfaat nyata. Seledri bekerja seperti asisten setia bagi tubuh, membantu ginjal membuang racun lebih lancar, sekaligus menenangkan prostat yang cenderung membesar di usia lanjut. Manfaat nyata seledri bisa digambarkan dengan sederhana. Bayangkan tubuh sebagai rumah besar. Ginjal adalah pipa saluran air yang setiap hari harus mengalirkan kotoran keluar. Prostat adalah pintu kecil di ujung pipa yang harus tetap terbuka agar aliran lancar. Jika pipa kotor dan pintu macet, rumah akan kebanjiran. Nah, seledri ibarat teknisi rumah tangga yang rajin membersihkan pipa sekaligus melumasi pintu agar tidak seret. Dengan kata lain, menambahkan seledri ke dalam pola makan bukan hanya soal menambah sayuran hijau, tetapi juga investasi untuk menjaga dua organ vital tetap bekerja optimal. Seringkali, solusi terbaik bukanlah yang mahal atau sulit dijangkau, melainkan yang sederhana dan konsisten dilakukan. Agar lebih jelas mengapa seledri begitu bermanfaat bagi ginjal dan prostat, mari kita lihat cara kerjanya di dalam tubuh. Pertama, seledri memiliki sifat diuretik alami. Artinya, ia membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan garam melalui urin. Dengan aliran urin yang lebih lancar, racun dan kristal yang berpotensi menjadi batu ginjal dapat terbuang lebih cepat sebelum sempat mengeras. Saya pernah menangani seorang pensiunan sopir truk yang hampir setiap tahun menderita batu ginjal. Setelah ia rutin minum jus seledri, keluhannya jauh berkurang. Memang awalnya, ia lebih sering ke kamar mandi. Tetapi justru itu tanda bahwa tubuh sedang dibersihkan. Kedua, seledri kaya dengan zat antiinflamasi, terutama flavonoid seperti apigenin dan luteolin. Senyawa ini bekerja menenangkan jaringan yang meradang, layaknya pemadam kebakaran yang memadamkan api kecil sebelum menjadi besar. Pada ginjal, peradangan dapat merusak nefron, unit kecil penyaring darah yang sifatnya permanen bila rusak. Pada prostat, peradangan membuat jaringan membengkak, menekan saluran kencing, dan menimbulkan gejala mengganggu. Dengan rutin mengonsumsi seledri, proses peradangan ini bisa ditekan sehingga kerusakan lebih lanjut dapat dicegah. Ketiga, seledri mengandung antioksidan kuat, di antaranya vitamin C, beta-karoten, dan berbagai senyawa fenolik. Antioksidan ini melawan radikal bebas yang setiap hari menyerang sel-sel tubuh akibat polusi, stres, atau pola makan tidak sehat. Bayangkan sebuah apel yang berubah coklat setelah dipotong dan dibiarkan di udara. Itulah proses oksidasi. Hal yang sama terjadi di organ kita. Seledri bertindak sebagai pelindung, memperlambat penuaan dini ginjal dan prostat. Pengalaman klinis menunjukkan kombinasi tiga kekuatan ini, melancarkan buang air kecil, menekan peradangan, dan melindungi sel dari kerusakan, membuat pasien yang rutin mengonsumsi seledri merasa lebih segar, tidurnya lebih nyenyak, dan gejala gangguan prostat berkurang. Mereka bukan sembuh seketika, tetapi kualitas hidup meningkat nyata. Banyak orang tahu bahwa seledri bermanfaat, tetapi tidak semua tahu cara mengolahnya agar manfaatnya maksimal. Dari pengalaman saya mendampingi pasien selama puluhan tahun, cara terbaik untuk mendapatkan khasiat seledri adalah dengan mengonsumsinya dalam bentuk jus segar. Mengapa jus? Karena dalam bentuk cair, kandungan zat aktif lebih terkonsentrasi dan lebih mudah diserap tubuh. Bayangkan bila harus mengunyah satu ikat besar seledri setiap hari, tentu sulit. Tetapi bila dijadikan satu gelas jus, semua kandungan baiknya bisa diminum dengan praktis. Proses membuatnya pun sederhana. Pilihlah seledri segar. Lebih baik lagi bila organik agar bebas dari sisa pestisida. Cuci batang dan daunnya di bawah air mengalir, lalu potong kecil-kecil.
Jika memiliki juicer, gunakan alat tersebut karena hasilnya lebih murni tanpa banyak ampas. Namun, bila hanya punya blender, tidak masalah. Tambahkan sedikit air, haluskan, lalu saring dengan kain bersih atau saringan halus. Hasilnya adalah cairan hijau segar dengan aroma khas seledri. Kapan waktu terbaik untuk meminumnya? Berdasarkan pengalaman klinis, pagi hari saat perut kosong adalah pilihan ideal. Pada saat itu, tubuh sedang dalam kondisi siap menyerap nutrisi secara optimal. Seperti membersihkan jalan sebelum kendaraan melintas, jus seledri di pagi hari membantu ginjal bekerja lebih ringan sejak awal. Berapa banyak yang sebaiknya diminum? Jangan terburu-buru mengonsumsi dalam jumlah besar. Mulailah dengan 220 sesusap 50 ml per hari, kira-kira 1 gelas sedang. Bila tubuh merasa nyaman, dosis bisa ditingkatkan secara bertahap sampai 400 stop maniato ml per hari. Ingat, kuncinya adalah konsistensi, bukan jumlah berlebihan. Lebih baik sedikit tetapi rutin, daripada banyak sekali lalu berhenti karena tidak nyaman. Bagi yang tidak terbiasa dengan rasa seledri, ada trik sederhana. Tambahkan sedikit perasan lemon atau sepotong apel hijau untuk menetralkan rasa. Hindari menambahkan gula atau pemanis buatan, karena justru membebani ginjal. Dengan cara yang tepat, jus seledri bisa menjadi rutinitas sehat yang menyenangkan, bukan sekadar minuman obat. Meskipun seledri menawarkan banyak manfaat, penting untuk diingat bahwa tidak ada satu bahan pun yang sepenuhnya aman bagi semua orang. Bahkan, air putih sekalipun bisa menimbulkan masalah bila diminum berlebihan. Begitu pula dengan seledri. Ada beberapa kelompok yang perlu berhati-hati sebelum menjadikannya rutinitas harian. Pertama, pasien dengan penyakit ginjal kronis stadium lanjut. Seledri kaya kalium, dan bagi ginjal sehat hal ini menguntungkan. Namun, bila fungsi ginjal sudah sangat menurun, kalium bisa menumpuk di dalam darah. Kondisi ini berbahaya karena dapat menyebabkan jantung berdebar tidak teratur, bahkan henti jantung. Saya pernah menangani seorang pria berusia 70 tahun yang sudah menjalani cuci darah rutin. Ia mendengar manfaat seledri dari tetangganya, lalu minum jus dalam jumlah besar. Hasilnya, kadar kaliumnya melonjak, dan ia harus dirawat darurat. Kedua, orang dengan tekanan darah rendah. Seledri dikenal memiliki efek menurunkan tekanan darah. Bagi penderita hipertensi, ini kabar baik. Tetapi bagi mereka yang tensinya cenderung rendah, konsumsi rutin jus seledri bisa menimbulkan pusing, berkunang-kunang, bahkan pingsan bila tidak hati-hati. Ketiga, pasien yang sedang menggunakan obat pengencer darah. Seledri mengandung vitamin K yang berperan penting dalam pembekuan darah. Pada orang sehat, ini tidak menimbulkan masalah. Namun pada mereka yang rutin mengonsumsi obat seperti warfarin, vitamin K berlebihan bisa mengurangi efektivitas obat. Karena itu, bila ingin mengonsumsi seledri, pasien harus berkonsultasi lebih dahulu dan melakukan pemeriksaan darah berkala. Keempat, kemungkinan alergi. Walaupun jarang, ada sebagian orang yang tubuhnya sensitif terhadap seledri. Gejala alergi bisa berupa gatal-gatal, bibir bengkak, atau sesak napas setelah minum jus. Saya pernah menangani seorang pria usia 55 tahun yang langsung merasa tenggorokannya gatal setelah minum jus seledri. Untung segera ditangani, sehingga tidak berakibat fatal. Pelajaran dari kasus-kasus ini jelas. Alami tidak selalu berarti aman tanpa batas. Dengarkan sinyal tubuh, mulai dari porsi kecil, dan bila ada keluhan segera hentikan serta konsultasikan dengan tenaga medis. Seledri memang memberi manfaat besar, tetapi yang lebih penting adalah memahami prinsip dasar kesehatan. Pencegahan selalu lebih mudah dan lebih murah daripada pengobatan. Saya sering mengatakan kepada pasien, kesehatan itu ibarat tabungan. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita makan, bagaimana kita bergerak, kebiasaan kecil yang kita pelihara, akan menentukan kondisi tubuh kita di masa depan. Ginjal adalah penyaring racun yang bekerja tanpa henti, siang dan malam.
Prostat adalah gerbang kecil yang menentukan kenyamanan hidup seorang pria. Sayangnya, dua organ ini sering baru disadari pentingnya ketika sudah bermasalah. Padahal, ada langkah sederhana untuk membantu mereka tetap sehat lebih lama. Seledri adalah salah satu contohnya. Sayuran hijau yang murah, mudah ditemukan, dan bisa menjadi sahabat ginjal serta prostat bila dikonsumsi dengan konsisten. Namun, saya selalu mengingatkan bahwa seledri bukan obat ajaib. Ia tidak akan menyembuhkan seketika atau menghapus semua keluhan dalam satu gelas. Manfaat nyata datang dari kebiasaan jangka panjang. Sama seperti kita tidak bisa membersihkan rumah, sekali lalu membiarkannya kotor selamanya, tubuh juga memerlukan perawatan terus-menerus. Dengan menjadikan jus seledri sebagai bagian dari rutinitas pagi, kita sedang berinvestasi untuk masa depan. Tidur yang lebih nyenyak, tubuh yang lebih bugar, dan organ yang tetap berfungsi optimal. Selain seledri, kunci kesehatan juga ada pada gaya hidup secara keseluruhan. Mengurangi garam dan gula, cukup minum air putih, rajin bergerak, serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala adalah fondasi yang tidak bisa digantikan. Seledri hanyalah salah satu batu bata dalam bangunan besar bernama pola hidup sehat. Pesan saya sederhana, jangan menunggu sampai ginjal lemah dan prostat membesar parah baru bertindak. Mulailah dengan langkah kecil hari ini. Siapkan segelas jus seledri di pagi hari, nikmati sebagai ritual sehat, dan rasakan perubahan setelah beberapa minggu. Kesehatan adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan untuk diri sendiri dan keluarga. Ginjal dan prostat adalah dua organ yang sering bekerja dalam diam, tetapi dampaknya terasa besar ketika terganggu. Ginjal ibarat pahlawan sunyi yang menyaring racun setiap detik, sementara prostat adalah pintu kecil yang menentukan kelancaran aliran urin. Bila keduanya melemah, hidup tidak lagi sama, tidur terganggu, tubuh cepat lelah, rasa percaya diri pun menurun. Namun kabar baiknya, kita memiliki kesempatan untuk merawat mereka sejak dini. Tidak selalu dengan obat mahal atau prosedur rumit, melainkan dengan langkah sederhana yang konsisten. Seledri, sayuran hijau yang sering dianggap remeh, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Dari sifatnya sebagai diuretik alami yang melancarkan buang air kecil, zat antiinflamasi yang menenangkan jaringan, hingga antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan dini, semua berpadu untuk membantu ginjal dan prostat tetap sehat. Saya, Dr. Iriana Winarsih, setelah 25 tahun mendampingi pasien dengan keluhan ginjal dan prostat, belajar satu hal penting. Jangan tunggu sampai terlambat. Pencegahan selalu lebih baik, lebih murah, dan lebih manusiawi daripada pengobatan. Segelas jus seledri di pagi hari mungkin terlihat kecil, tetapi bila dilakukan rutin, ia menjadi investasi kesehatan jangka panjang. Ingatlah, kesehatan itu ibarat tabungan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan apa yang kita tuai di masa depan. Dengan menjaga ginjal tetap bersih dan prostat tetap terkendali, kita bukan hanya memperpanjang usia, tetapi juga menjaga kualitas hidup di usia senja. Saya mengajak Anda untuk mencoba langkah sederhana ini mulai besok pagi. Rasakan bedanya setelah beberapa minggu, bagikan pengalaman kepada keluarga, dan jadikan seledri bagian dari gaya hidup sehat, karena pada akhirnya harta terbesar bukanlah uang atau benda, melainkan tubuh yang sehat dan hidup yang penuh semangat.